Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Ya, kita selalu semangat pagi ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas masalah hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam kita berkomunikasi ya. Selamat datang di YouTube channelnya Miswari Korean Center guys. Nah, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe guys. Hambatan-hambatan komunikasi ya, hambatan komunikasi ya, kita kan sering ya terjadinya satu permasalahan, terjadinya keributan itu biasanya hanya karena faktor komunikasi yang paling dominan gitu ya. Dan kita kurang memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi. Ya, salah satunya adalah suka mendikte, suka ngajar-ngajar, dan suka mengkritik orang lain ya. Biasanya orang yang begini ini ya karena dia merasa dia paling pintar, dia paling benar, dan egonya tinggi gitu. Dan dia akan sulit bergaul di mana saja gitu ya. Dia akan terbentur dalam karirnya juga. Pada umumnya orang-orang yang begini juga karirnya juga tidak berkembang gitu, karena dia sulit, dia terlalu suka merasa paling hebat. Kadang atasannya pun selalu didiktenya, kebijakan atasannya selalu disalah-salahin gitu. Nah, orang yang begini biasanya banyak hambatan-hambatan komunikasinya gitu, dan pengembangan dirinya, pengembangan karirnya, pengembangan pergaulan terkendala dengan kebiasaannya yang suka mendikte, mengkritik, dan mengajar-ngajar orang. Seorang pemimpin besar itu biasanya pasti berjiwa besar ya. Dia mengolah kritikan ya dengan baik. Tapi bukan berarti kita seenak-enaknya aja gitu ya. Kita juga harus sadar, kita mau mendikte orang yang lebih profesional dari kita, itu jelas salah gitu. Misalnya begini, seorang bupati ya. Kita seorang bupati, kita adalah rakyat biasa yang baru menjadi PNS misalnya ya, baru menjadi PNS. Kita sudah ngatur bupati, Pak, Bapak itu jangan suka menghakimin orang Pak, jangan suka menjudgment orang Pak gitu. Lah, emang kita ini siapa gitu? Kita baru mau jadi PNS, baru mau berkiprah di karir pemerintahan, tapi kita sudah sok ngatur-ngatur atasan kita, sudah sok ngatur bupati kita. Emang kita siapa gitu? Tentunya bupatinya tentu marah dong gitu. Nah, akhirnya kita akan terpojok sendiri gitu. Nah, itu di pribadi yang tidak menyenangkan. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound. Misalnya saya dengan Ibu Min Uno, dia tentu dia lebih pakar kan dari saya gitu. Saya akan ngajar dia, Bu, baju ini harusnya Ibu pakai jilbab yang ini Bu. Bu, warna ini nggak cocok Bu dengan baju Ibu ini gitu kan. Bu, Ibu harusnya kalau bersikap tuh begini Bu, begitu. Ya emang siapa saya? Saya tetap di bawah dia gitu. Saya harus menghargai kepakaran seseorang. Kalau ini Mbak Korin guys, dia pimpinan CP Korean Center. Putrinya Ibu Miswari guys. Kita boleh memberi saran ya, memberi petunjuk, tapi sebatas yang memang kita menguasain gitu. Misalnya ya, kita sebagai asisten dapur, asisten rumah tangga, kita mengajarin, kita memberitahu bos kita, boleh aja, ini Bu, masakan ini bumbunya ini, masakan ini wajar gitu, karena itu memang bidang kita. Belum tentu pimpinan kita menguasain. Jelas pimpinan kita menguasain bidang itu, ya kita jangan ngatur dia, pasti dia akan marah. Mengkritik
kebijaksanaan dia kan, misalnya begini. Ya, kalau mau ikut sama dia, itu kebijaksanaan dia, lakukan itu. Tapi kalau bukan anak buah dia juga nggak berhak ngatur-ngatur gitu untuk mengikuti kebijaksanaan. Nah, kalau anak buah dia, memang hak dia untuk mendikte, memang tugas dia gitu. Nah gitu, maksudnya untuk ke arah kebijaksanaan dia. Tapi kalau kita bawahan, mengatur atasan, mendikte atasan, kita yang akan sulit. Berarti kita tidak tahu etika. Ini adalah Nokawita guys. Lagu-lagunya menjadi backsound di setiap konten YouTube-nya Miswari Korean Center. Banyak ya kita lihat orang yang detailnya tinggi, pengetahuannya banyak gitu, pengalamannya banyak, tapi dalam karirnya dia hanya begitu-begitu saja gitu. Karena dia selalu merasa hebat sehingga dia suka mendikte, mengkritik, mengajar-ngajar gitu. Padahal orang lebih hebat dari dia. Sebaiknya kita ngukur diri siapa kita. Kita ukur juga siapa yang akan kita dikte itu gitu. Dan sebagai apa? Jangan mendikte orang yang profesional dari kita dalam bidang itu gitu. Itu satu kesalahan yang besar gitu. Kita akan banyak terbentur dan juga dalam karir kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karir kita akan sulit berkembang gitu. Dan pergaulan juga kita juga terbentur gitu. Karena apa, sikap kita yang terlalu ego. Biasanya orangnya begini ini cepat tersinggung. Wah, kalau tersinggung paling gampang. Ini adalah info tentang Korean Center guys. Kalau Anda butuh silakan menghubungi kami. Seorang pemimpin yang baik, seorang yang besar, orang yang hebat, seorang motivator gitu. Dia paling senang memuji orang lain ya, menaikkan rasa harga diri orang lain, kemudian dia memberi support gitu ya. Nah, yang dia lakukan itu bukan berarti dia tidak bisa. Kalau dia memuji keterampilan kita gitu kan, belum tentu dia nggak bisa, tapi dia itu menyupport kita. Jangan kita anggap dia bodoh gitu. Jangan pernah kita menganggap seorang pimpinan kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti masalah, apalagi masalah pergaulan, masalah etika, masalah komunikasi. Nah, akhirnya kita ngajar-ngajar dia. Itulah yang terjadi karena kita merasa kita paling benar gitu. Nah, di saat kita dipuji sama atasan kita sedikit, kita mulai GR, kita mulai menganggap atasan kita bodoh. Ya, kita mulai menganggap orang-orang sekitar kita benar-benar mengagumin kita, bos kita benar-benar membutuhkan kita. Ya, akhirnya kita GR, kita gede kepala dan kita mulai mengecilkan orang lain gitu. Nah, inilah munculnya sikap yang akhirnya kita suka mendikte orang, suka mengatur-ngatur orang lain. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah dipuji sama atasan kita sudah tersanjung. Nah, kita sudah tersanjung, kita mulai merasa tinggi dan kita mulai menganggap orang lain rendah. Dan celakanya atasan kita juga kita anggap rendah gitu. Karena dia sudah memuji kita, padahal dia cuma memberikan support dengan kita. Nah, ini loh, hati-hati loh gitu. Kita orang-orang yang sok suka mendikte orang lain gitu, suka mendikte orang lain, kebiasaan yang suka mengkritik ya, suka mengajar-ngajar orang. Nah, ini dia suka terbentur dengan hal ini ya. Kita butuh dia, bukan berarti tidak ada orang lain yang bisa melebihi dia, enggak gitu. Kita butuh memang dukungan orang lain gitu. Tapi kalau orang itu membuat kita tidak nyaman, orang itu membuat selalu mengatur-ngatur kebijaksanaan kita gitu ya, tidak mendengar apa arahan kita ya. Kalau seorang bos itu wajar loh, dia punya kebijaksanaan sendiri. Makanya kalau kita tidak mau mendapat kebijaksanaan orang lain, kita harus jadi bos
Nah itu enaknya jadi bos. Bos punya kebijaksanaan sendiri. Nah kita harus tahu gitu. Dan seorang bos tidak mau dia selalu dikritik, selalu disalahkan. Kalau kita nggak mau mengikuti kebijaksanaan atasan, ya udah kita kerja sendiri. Jadi bos, biar kita bisa mengatur-ngatur anak buah kita, gitu loh. Sebaiknya kita sendiri harus tahu etikanya, bagaimana menjadi teman komunikasi yang menyenangkan, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa menarik simpati orang lain, sehingga apa yang kita lakukan itu bisa lancar gitu. Orang senang menjalin komunikasi dengan kita, dan orang juga senang memelihara hubungan baik dengan kita gitu. Dan apa yang kita lakukan bermanfaat untuk orang banyak. Orang-orang merasa nyaman berada dengan kita. Apapun karir kita gitu akan berkembang dengan baik gitu, tanpa kita harus memaksa-maksakan. Jadi apapun kita, kalau kita tahu etika komunikasi, etika menyikapi orang lain gitu, insya Allah semua berjalan baik. Dan motivasi kita akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang.